وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik, telah kita singgung apa yang diuraikan oleh Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah dari keyakinan para a'immatus salaf tentang masalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di pembahasan berikutnya beliau berkata, "Wasyafa'atu haqqun." Kata beliau, dan syafaat adalah hak. Ya. Sini beliau mulai menjelaskan tentang syafaat yang merupakan salah satu perkara dan terkait dengan kehidupan akhirat. Dibawakannya di sini karena ada kaitannya dengan syafaatul uzma dari kejadian di hari akhirat. Walaupun syafaat itu sendiri mempunyai bentuk-bentuk, bagian-bagian yang sangat luas, cakupannya luas. Ya. Secara umum berkaitan dengan masalah syafaat ini ada beberapa pembahasan yang perlu kita uraikan. Yang pertama tentang definisi syafaat. Syafaat secara bahasa adalah lawan dari ganjil. Lawan dari ganjil. Lawan dari ganjil apa? Genap. Sebab hakikat dari syafaat, seseorang meminta kepada orang lain agar supaya orang lain ini memintakan untuknya. Maka dia bersama orang yang dia meminta kepadanya syafaat ini, dia menjadi genap. Jelasnya? Ini hubungan secara bahasa. Adapun secara istilah, syafaat adalah at-tawassutu lil ghairi bi jalbi manfaatin aw daf'i madarratin. Syafaat adalah menjadi perantara untuk orang lain, guna mendapatkan sebuah manfaat atau menolak sebuah kejelekan. Ya, jadi dia menjadi perantara untuk orang lain. Agar supaya orang lain ini mendapat manfaat atau ditolak kejelekan dari orang lain tersebut. Ya. Jadi itu definisi syafaat. Kalau kita ingin lihat contoh dari syafaat itu, maka lihat kejadian pada hari akhirat, apa yang disebut dengan syafaatul uzma. Yang diterangkan di dalam beberapa hadis, di antaranya adalah hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kisah yang panjang, tiga manusia sudah dikumpulkan di padang mahsyar dari awalnya sampai akhirnya. Kemudian diterangkan prahara, kedahsyatan dan kengerian pada hari itu. Di kondisi manusia dalam keadaan menunggu. Di kondisi manusia dalam keadaan menunggu, penungguan yang sangat panjang. Maka manusia pun mendatangi para nabi
para rasul agar supaya mereka memohon kepada Allah supaya hisab dipersegera. Jadi ini belum hisab, baru penungguan di padang mahsyar. Jelas ya? Maka mulailah mereka mendatangi Nabi Adam alaihi salam. Dan mereka berkata, wahai Adam, engkau adalah ayah manusia. Dan engkau telah melihat keadaan kami pada hari ini. Maka mohonlah kepada Allah agar supaya hisab dipersegera. Ya. Jelas ya? Jadi di sini posisinya siapa yang meminta syafaat? Artinya disyafaati siapa? Manusia. Yang meminta syafaat siapa? Nabi Adam alaihi salam. Bentuk syafaatnya agar supaya hisab apa? Dipersegera. Jelas ya? Ya, mereka meminta, Nabi Adam meminta syafaat ke siapa? Pada Allah. Sebab Allah yang memiliki syafaat itu. Jelas ya? Nah, jadi ini yang disebut dengan syafaat. Dia menjadi perantara untuk orang lain. Jadi perantara. Kelanjutan kisah di syafaatul uzma. Maka Nabi Adam berkata, "Laisa huna, saya bukan untuk hal itu." Dan Nabi Adam alaihissalam menyebutkan kesalahan yang pernah beliau lakukan. Dan beliau berkata, Allah pada hari ini murka dengan kemurkaan yang tidak pernah Allah murka sebelumnya. Seperti itu. Dan saya hanya memikirkan diriku dan diriku. Maka pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Dia adalah awal Rasul. Katalah mereka kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga menolak. Akhirnya mereka mendatangi sejumlah Nabi dan Rasul. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Ya, dan akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad berkata, ana laha. Saya adalah pemilik syafaat itu. Ya, saya adalah orang yang berhak terhadap syafaat itu. Maksudnya beliau yang diberi kemuliaan oleh Allah, ya, untuk memohon syafaat yang seperti ini. Maka datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau bersujud di bawah arsy. Kemudian Rasulullah terus memuji dengan pujian-pujian yang kata Nabi, dibukakan padaku pujian-pujian yang pada hari ini saya belum pandai untuk mengucapkannya. Ya, terus beliau memuji dan memuji. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Ya. Wa qul tusma' washfa' tushaffa'. Berucaplah engkau akan didengar. Dan berilah syafaat, engkau akan disyafaati. Jelas ya? Karena Nabi pun memohon agar supaya hisab dipersegera. Maka Allah mengabulkan permohonan Nabi-Nya. Kemudian kelanjutannya apa yang telah kita terangkan dari kisah datangnya Allah pada hari kiamat, kemudian menghisab antara manusia. Jelas ya? Baik, jadi ini secara terperinci apa yang disebut dengan nama asy-syafa'ah. Jelas ya? Jadi di sini ditetapkan bahwa syafaat adalah hak. Syafaat adalah hak. Sebab dia adalah perkara yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Iya. Dan untuk hal ini kita penting juga mengetahui pembahasan yang kedua, bahwa syafaat itu terbagi dua. Ada syafaat manfiyah dan ada syafaat musbatah. Ada syafaat yang dinafikan dan ada syafaat yang ditetapkan. Ada syafaat yang ditetapkan. Iya. Nah, ada yang dinafikan.
Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah." Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dengan harta yang direzekikan kepada kalian sebelum datang suatu hari. Tidak ada lagi perniagaan pada hari itu, tidak ada lagi kasih sayang, dan tidak ada syafaat. Perhatikan, dinafikan di sini apa? Syafaat. Tidak ada syafaat. Iya. Namun syafaat yang dinafikan ini diterangkan sifatnya bahwa dia adalah syafaat untuk apa? Orang-orang yang kafir, kaum musyrikin, maka syafaat dinafikan dari mereka. Syafaat manfiyah. Karena itu di kelanjutan ayat, wal kafiruna humudz zalimun. Yang orang-orang kafir mereka lah yang berbuat zalim. Iya. Dan di ayat yang lain di surah Ghafir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma lidh-dhalimin min syafi'in wala hamimin." Tidak ada bagi orang yang zalim itu orang yang memberi syafaat. Tidak ada hamim, tidak ada kawan yang bisa menaatinya, mendengarkan apa yang diinginkan. Jadi tidak ada yang memberi syafaat untuknya. Maka ini disebut dengan nama syafaat al-manfiyah. Syafaat yang kedua adalah syafaat al-mutsbatah, syafaat yang ditetapkan. Ada syafaat ditetapkan, dan ini syafaat bagi ahli tauhid, bagi orang-orang yang bertauhid. Syafaat bagi orang-orang yang bertauhid. Nah, dan syafaat ini dijelaskan dalam Al-Quran, diantaranya di ayat kursi, "Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih." Tidak ada yang memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Menunjukkan ada yang diizinkan memberi syafaat. Maka dari sini nampak cara mengkompromikan ayat-ayat yang menjelaskan tidak ada syafaat dan ayat-ayat menetapkan ada syafaat. Ada syafaat bagi siapa yang Allah ridhai, dan ada syafaat bagi siapa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ini pembahasan yang kedua. Kemudian untuk mendetailkan pembahasan tentang syafaat ini harus kita ketahui dari mana umum syafaat. Dia mempunyai hukum di dunia dan hukum di akhirat. So, kata syafaat itu sendiri kata umum. Sekarang ada orang yang datang ke saya. Dia berkata bahwa saya pengen sesuatu dari si fulan. Dan si fulan ini adalah orang yang saya sangat kenal. Dan dia mengindahkan apa yang saya ucapkan. Maka orang yang datang ini dia minta kepada saya agar saya menyampaikan kepada si fulan hajatnya. Jelas? Maka dia di sini posisi meminta syafaat. Jelas ya? Meminta syafaat kepada siapa? Kepada saya. Ini dalam perkara dunia. Dan ini membantu dalam hal yang seperti ini, dalam perkara yang baik. Itu adalah hal yang dipuji di dalam agama kita. Di dalam hadits Abu Musa al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ishfa'u fal tu'jaru." Berilah syafaat, niscaya kalian akan mendapatkan pahala. Niscaya kalian akan mendapatkan apa? Dapatkan pahala. Dia tidak punya apa-apa untuk membantu, tapi dia memberi syafaat kepada orang lain agar supaya orang lain ini membantunya.
Jelas ya? Makanya dari bentuk syafaat dianjurkan di dalam syariat. Ya. Jadi dia terkait dengan hukum di dunia dan hukum di akhirat. Ada yang terkait dengan hukum dunia, dan ada yang terkait dengan hukum akhirat. Baik. Dan di sini penulis rahimahullah taala beliau menjelaskan ya dari madhab para a'immah salaf, mereka menetapkan bahwa syafaat itu adalah suatu hal yang hak, suatu hal yang wajib diimani akan adanya syafaat itu. Dan para ulama, ya ini mungkin pembahasan yang keempat, dan para ulama menyebutkan bahwa syafaat itu berbagai bentuk, beraneka ragam bentuknya. Ya. Untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki 8 jenis syafaat. Beliau memiliki 8 jenis syafaat. Dan 8 jenis syafaat Nabi ini ada 3 yang khusus untuk Nabi, tidak bersyarikat di dalamnya selain dari beliau. Iya, khusus untuk Nabi. Dan yang lainnya bersyarikat juga di dalamnya para nabi, para malaikat, ya, kaum mukminin juga memberi syafaat di dalamnya. Jelas ya? Sebab syafaat itu bukan kekhususan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di syafaatul uzma asalnya manusia mendatangi siapa? Nabi Adam dan para nabi yang lainnya, belum datang kepada Nabi Muhammad. Tapi setelah itu mereka tahu bahwa syafaatul uzma itu dari kekhususan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan telah syah di dalam Sahih Muslim dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqulullahu azza wa jalla, syafa'atil malaikah wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Fayaqbidu qabdatan minan nar fayukhriju qauman lam ya'malu khairan qat. Qad 'adu humama fayulqihim fi nahrin fi afwahi al-jannah yuqalu lahu nahrul hayah." Kata Rasulullah, maka Allah berfirman, para malaikat memberi syafaat, para nabi memberi syafaat, kaum mukminun memberi syafaat. Jelas ya? Malaikat memberi syafaat, para nabi juga memberi syafaat, dan kaum mukminin juga memberi syafaat. Nah, menunjukkan bahwa syafaat itu tidak khusus untuk Nabi. Tapi ada beberapa bentuk syafaat itu khusus untuk Rasulullah, tidak untuk selainnya. Dan ini akan kita terangkan. Ya, jelas ya? Kemudian di kelanjutan hadis, jadi para malaikat memberi syafaat, para nabi memberi syafaat, orang-orang yang beriman memberi syafaat, maka tidak tersisa kecuali Allah Subhanahu wa taala yang paling merahmati. Maka Allah memegang satu genggaman dari penduduk neraka. Kemudian Allah mengeluarkan satu kaum yang tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali. Mereka punya keimanan, tapi tidak pernah berbuat kebaikan. Dan mereka telah menjadi arang. Maka mereka pun dilemparkan ke sebuah sungai di mulut sorga, dan sungai ini disebut dengan nama sungai kehidupan. Kemudian disebutkan kelanjutan dari haditsnya. Iya. Jadi kesimpulan dari hadits ini yang ingin kita tekankan di sini sebagai pembahasan bahwa selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga ada yang memberi syafaat dari kalangan para malaikat, para nabi, dan para kaum mukminin. Ya. Nah, juga diketahui ya, kaum mujahidin, orang yang berjihad, dia memberi syafaat dari keluarganya. Iya. Kemudian seorang anak juga disyafaat kepada orang tuanya, anak yang salih. Ya. Anak yang
meninggal dalam keadaan dia masih kecil, dan seterusnya dari apa-apa yang diterangkan di dalam sejumlah nas. Baik. Sekarang saya akan merinci syafaat-syafaat yang diberikan kepada atau syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah syafaatul udma. Disebut syafaatul udma, syafaat yang terbesar. Sebab ini memang syafaat khusus bagi beliau. Dan setiap nabi dan rasul, itu punya doa mustajabah. Dia memohon kepada Allah dengan doa itu. Punya doa pasti dikabulkan. Adapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, doa beliau simpan dan beliau jadikan itu sebagai syafaat untuk umatnya pada hari kiamat. Jelas ya? Dan ini dari rahmat Rasulullah dan kasih sayang beliau terhadap umat. Iya. Jadi syafaat yang pertama adalah syafaatul uzma. Itu tadi kisahnya yang telah kita terangkan di kejadian di padang mahsyar. Kemudian syafaat yang kedua dari syafaat khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iya, syafaat Nabi kepada pamannya Abu Talib. Syafaat Nabi kepada pamannya Abu Talib. Abu Talib ini tadinya dia adalah penghuni neraka di lapisan paling bawah. Iya. Walaupun dia membantu Rasulullah masih hidup, tapi Abu Talib tidak sama dengan lainnya. Dia adalah orang yang tahu bahwa Nabi Muhammad itu benar. Maka dia membelanya. Akan tetapi dia malu kepada kaumnya, sehingga dia tetap di atas kekafiran dan mati di atas kekafiran, waliyadzubillah. Iya. Maka tadinya dia di neraka lapisan yang bawah. Maka dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diringankan siksaannya hingga dia berada di lapisan yang paling atas. Manusia yang paling ringan siksaannya di dalam neraka. Ya. Apa siksaannya? Ada 2 buah terompa yang dipanaskan. Belum lagi kaki masuk di dalamnya, kepala sudah mendidih. Ya. Disiksa yang paling ringan. Waliyadzubillah. Sallallahu alaihi wa wassalam. Iya. Jadi ini syafaat yang kedua. Dan kisah tentang Abu Talib diringankan siksaannya itu ada di dalam hadits Ibnu Abbas, riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian syafaat yang ketiga, syafaat khusus bagi Nabi adalah syafaat Rasulullah kepada penduduk sorga agar supaya mereka masuk ke dalam sorga. Iya. Karena pintu sorga tidak akan dibuka sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta untuk dibuka. Iya. Jelas ya? Maka terangkan dalam hadits yang sahih, ketika manusia sudah menanti di pintu sorga, ya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang, kemudian mengetuk pintu sorga itu. Lalu mereka yang menjaga pintu bertanya, siapakah engkau? Maka Nabi menjawab, saya adalah Muhammad ibn Abdullah. Ya. Maka malaikat penjaga pintu sorga berkata, kepadamu lah, untuk engkau lah saya diperintah untuk membukanya. Dan saya tidak diperbolehkan untuk membuka pintu ini untuk selainmu. Atau untuk selainmu, maka dibukalah pintu tersebut. Ya. Untuk Rasulullah SAW dan penduduk sorga pun masuk ke dalam sorga. Maka ini syafaat. Ya, ini disebut syafaat. Buat Nabi SAW memberi syafaat kepada penduduk sorga untuk masuk ke dalam apa? Ke dalam sorga. Nah, ini syafaat, 3 syafaat khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan sebagian para ulama menyebutkan syafaat yang keempat, dan ini juga khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaat Nabi kepada Ukasha ibn Mihsan radhiyallahu taala anhu, sehingga beliau tergolong kepada salah satu dari 70 golongan, salah satu dari 70.000 golongan yang masuk, salah satu dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa apa? Tanpa adab. Ya, dalam hadits Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang umatnya, wa fihim 70,000, dan di tengah umatnya ini ada 70.000. Yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala iqab. Mereka masuk ke dalam surga tanpa ada hisab dan tanpa ada siksa. Nah, maka ketika mendengarkan hadits itu, Ubadah ibn Mihsan berkata, ya Ukasha ibn Mihsan berkata, ya Rasulullah, ya, ud'u Allah ayyaj'alani minhum. Berdoalah kepada Allah agar supaya saya dijadikan termasuk dari mereka. Maka Nabi berkata, engkau dari mereka. Ya, engkau dari mereka. Nah, maka berkata orang lain, ya Rasulullah, saya juga doakan. Maka Nabi berkata, sabaqaka biha Ukasha. Ukasha telah mendahului engkau. Ya, Nabi tidak menjawab tidak. Ya, tapi Nabi berkata apa? Kamu telah didahului oleh Ukasha. Ya, sebab kalau orang ini katakan iya kamu juga, maka semuanya akan minta. Jelas ya? Karena Nabi pun menutupnya dengan cara yang paling indah. Ya, juga tidak membuat orang tersebut patah hati. Ya, beliau katakan kamu telah didahului oleh Ukasha. Ya. Ini menunjukkan keutamaan Ukasha, dia ya, bersegera yang menyambut kebaikan dan menginginkannya. Dan kalian didahului olehnya. Jelas ya? Baik, 70.000 orang ini masuk ke dalam surga dari umat Islam tanpa hisab dan tanpa adab. Dan telah syahid dalam sebuah riwayat, ya, diberikan tambahan untuk umat ini dari 70.000 itu, setiap 1.000-nya ditambah lagi berapa? 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Jadi tiap 1.000 ditambah berapa? 70.000. Ya, jadi jumlahnya berapa semua? 70.000 bagi 1.000 dikali 70.000 sama dengan 4.900.000. Ya, itulah yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Nah, baik. Ini syafaat yang keempat. Kemudian syafaat yang kelima. Ya, dan ini tidak khusus bagi Nabi. Tadi 4 itu khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang kelima adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sebagian penduduk surga, sehingga ia ditinggikan, lebih ditinggikan derajatnya di surga. Ya, surga itu mempunyai banyak derajat, banyak tingkatan. Ya. Andai kata seorang misalnya di tingkatan pertengahan, maka dengan syafaat dia ditinggikan lagi tingkatannya, mungkin naik ke tingkatan atas. Jelas ya? Dan ini dalilnya adalah hadis tentang Abu Salamah radhiyallahu anhu yang meninggal. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma irfa' darajat Abi Salamah fil mahdiyin. Ya Allah, angkatlah derajat Abu Salamah di al-mahdiyin. Nah, dari hadis ini para ulama mengambil kesimpulan yang kita sebutkan tadi, bahwa penduduk surga kadang dengan syafaat maka akan bertambah derajat dan tingkatannya di surga. Baik. Ini syafaat yang keberapa? Yang kelima. Kemudian syafaat yang keenam adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk suatu kaum yang seimbang antara kebaikan dan kejelekannya.
seimbang antara kebaikan dan kejelekannya, sehingga mereka berada di araf antara surga dan neraka. Maka dengan syafaat mereka dimasukkan kemana? Ke dalam surga. Dengan syafaat mereka dimasukkan ke dalam surga. Iya. Ini telah hadis sebagian hadis yang menjelaskan tentang ini. Baik, itu yang keberapa? Yang keenam ya. Kemudian yang ketujuh dan kedelapan ini tentang pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar. Oke, yang ketujuh adalah satu kaum yang kejelekannya lebih mendominasi di atas kebaikannya. Ya. Kalau kejelekan lebih mendominasi di atas kebaikan, di mana tempatnya? Di neraka. Kan begitu. Dengan syafaat Rasulullah, ya, dia tidak jadi masuk ke dalam neraka. Langsung dimasukkan ke mana? Ke dalam surga. Iya. Dan ini juga syafaat tidak hanya untuk Nabi. Selain dari Nabi juga memberi syafaat dalam hal ini. Kemudian syafaat yang ke-8 adalah tentang penduduk neraka, pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar yang sudah masuk ke dalam neraka. Ya, sudah disiksa di dalam neraka. Maka dengan syafaat mereka dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Iya. Ini yang ketujuh dan yang ke-8. Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik riwayat At-Tirmidzi dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati." Syafaatku saya berikan kepada pelaku dosa besar dari umatku. Dan pelaku dosa besar mencakup dua golongan yang kita sebutkan tadi. Maka ini 8 jenis syafaat. Ya. Bentuk-bentuknya yang disebutkan oleh para ulama dengan dalil-dalilnya. Disebut dengan dalil-dalilnya. Iya. Ada 8 jenis syafaat. Bisa diulangi? Yang pertama apa tadi? Syafaatul uzma. Yang kedua? Syafaat kepada Abu Talib. Yang ketiga? Ya, syafaat untuk pintu surga masuk dalam surga. Yang keempat? Ya, syafaat kepada Ukasha masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi 4 kita sebutkan bahwa ini khusus bagi Nabi. Terus yang kelima, ya, syafaat untuk sebagian penduduk surga ditinggikan derajatnya. Yang keenam, orang yang seimbang antara kebaikan dan kejelekannya diberi syafaat sehingga dia masuk ke dalam surga. Yang ketujuh, yang kejelekannya lebih mendominasi dari kebaikannya. Nah, ini pelaku dosa besar ya. Pelaku dosa. Yang ke-8 adalah pelaku dosa besar yang sudah masuk ke dalam neraka. Yang syafaat dia dikeluarkan dari neraka. Baik. Ini semuanya diterangkan oleh dalil-dalil. Kita wajib mengimaninya bahwa ada syafaat di dalam hal ini. Ya. Kemudian pembahasan yang ke-7 yang perlu atau yang ke-6 yang perlu saya terangkan di sini, saya tadi singgung tentang masalah syafaatul musbatah, syafaat yang ditetapkan. Ya. Harus diketahui bahwa syafaat yang ditetapkan itu disyaratkan padanya 2 syarat. Syarat yang pertama, Allah mengizinkan bagi orang yang memberi syafaat. Allah mengizinkan bagi siapa? Bagi orang yang memberi syafaat. Ya. Kemudian yang kedua, Allah ridha kepada orang yang memberi syafaat dan kepada yang disyafaati. Iya. Jadi ada 2 hal, ada izin dan ada apa? Ridha Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Maka dari sini nampak bahwa kaum musyrikin tidak mungkin mereka mendapatkan apa? Syafaat. Siapa yang ingin memberi syafaat, Allah tidak izinkan. Allah tidak mengizinkan. Ya. Nah, Nabi SAW ketika beliau memohonkan ampun untuk pamannya Abu Thalib, apakah diterima permohonan ampun Nabi? Dia terima, bahkan beliau ditegur. Ya. Dalam dua ayat tegurannya, sebuah ayat di surah At-Taubah dan sebuah ayat di surah Al-Qasas. Ayat surah Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbab. Sungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai. Dan ayat yang kedua adalah ayat di surah At-Taubah, ma kana lin-nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina ya walau kanu ulu qurba min ba'di ma tabayyana lahu annahum ashabun nar min ashabin nar. Tidaklah pantas ya bagi nabi dan orang yang beriman memohonkan ampun untuk kaum musyrikin walaupun karib kerabatnya. Jelas ya? Setelah nampak bahwa dia ini adalah penduduk neraka, maka Rasulullah SAW dilarang untuk memohon hal itu. Iya. Karena itulah syafaat ini harus ada izin dari Allah. Nah, izin. Kemudian yang kedua harus ada ridha. Allah ridha kepada orang yang memberi syafaat dan Allah ridha kepada orang yang disyafaati. Dan orang yang tidak bertauhid, Allah sama sekali tidak meridainya. Wala yarda li ibadihi al-kufr. Allah tidak ridha kekufuran bagi hamba-Nya. Ya, jelas ya? Nah, ini terangkan pensyaratan dua syarat ini terangkan dalam sejumlah ayat. Nah, di antaranya ayat yang kita bacakan, man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, dengan izinnya. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Tahu banyak para malaikat, syafaatnya di langit, syafaatnya sama sekali tidak bermanfaat kecuali bagi siapa yang Allah izinkan dan siapa yang Allah ridhai. Iya. Nah, dan dalil dalam hal ini sangat banyak bahwa syafaat itu disyaratkan dua syarat tadi. Iya. Baik. Muncul di sini pertanyaan, dan ini pembahasan yang ketujuh. Baik, sekarang kapan seseorang itu boleh meminta syafaat? Ya, sudah dikatakan bahwa ya, syafaat bentuknya adalah dia meminta kepada orang lain agar supaya orang lain ini meminta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sekarang saya ingin meminta syafaat. Jelas ya? Kepada siapa? Bagaimana bentuk memintanya? Ya, di sini para ulama merinci agar supaya seorang jangan jatuh di dalam kesyirikan. Ya, mereka menerangkan bahwa meminta syafaat dari makhluk itu terbagi dua. Ada yang diizinkan oleh syariat dan ada yang tidak diizinkan, dilarang. Ya. Yang diizinkan itu kalau syafaatnya diminta dari orang yang memilikinya dan dia mampu. Ya. Dan orang ini adalah orang yang hidup dan hadir, ada di depannya. Ya. Dia hidup, hadir dan bisa mendengar. Jelas ya? Karena itu para sahabat hanya meminta kepada Nabi semasa beliau hidup. Setelah beliau meninggal, tidak ada para sahabat yang datang ke kuburan Nabi meminta. Jelas ya? Tapi hanya di masa Nabi hidup. Maka para sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah doakan saya. Ya Rasulullah doakan saya. Ya. Ya Rasulullah saya kadang begini, mohonlah kepada Allah untukku. Jelas ya? Ini Rasulullah hidup. Ya. Dan beliau punya kemampuan berdoa kepada Allah. Ya. Maka yang seperti ini disyariatkan. Yang seperti ini disyariatkan. Nah, kebalikannya yang kedua adalah syafaat yang tidak disyariatkan, dilarang oleh syariat. Ya. Ini syafaat
Kalau diminta dari makhluk yang dia ini sudah mati atau gaib, tidak di depannya, ya, maka yang seperti ini dihitung sebagai kesyirikan. Jadi dihitung sebagai kesyirikan. Dan itu kesyirikan kaum musyrikin. Ya. Mereka berkata, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Ya. Tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya. Jadi mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka. Mereka berkeyakinan bahwa berhala-berhala ini punya kedudukan di sisi Allah, orang-orang salih. Ya, maka mereka akan memberi syafaat untuk mereka di sisi Allah. Tapi karena orang-orang yang sudah mati, maka itu perbuatannya dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai kesyirikan. Iya. Jelas ya? Maka syafaat itu dimohon. Ya. Kalau dia diminta kepada makhluk, maka hendaknya makhluk itu hidup, ya, hadir dan dia mendengar. Jelas ya? Kalau dia berdoa, boleh saja dia berdoa. Ya Allah, jadikanlah nabimu memberi syafaat untukku pada hari kiamat. Ini dia berdoa kepada Allah, bukan berdoa kepada siapa? Pada Nabi. Tapi kalau dia datang ke kuburan Nabi, ya, atau dia di negerinya di Indonesia, yang dia berkata, "Ya Rasulullah, syafaatilah saya." Ini hukumnya apa? Ini syirik akbar, sebab dia berdoa, ya, bukan kepada Allah, berdoa kepada Rasulullah SAW. Dan siapa yang berdoa kepada selain Allah, itu adalah syirik akbar. Jelas ya? Ini dari kesalahan yang banyak dilakukan oleh sejumlah kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji maupun ibadah umrah. Ya. Subhanallah, jauh-jauh dari negerinya, ya, mengeluarkan biaya yang banyak, bahkan ada yang kadang, ya, menabung untuk haji sudah tahunan, puluhan tahun untuk bisa menunaikan ibadah haji. Masya Allah, begitu sampai, ya, di Madinah, bukannya dia berdoa kepada Allah, berdoa kepada Rasulullah SAW. Ya, dia sendiri yang membatalkan haji. Nah, maka ini dari pemahaman tauhid yang hendaknya ditanamkan ke dalam diri. Allah Maha dekat. Allah mengetahui hajat setiap manusia. Ya. Kenapa tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, baik. Jadi ini penjelasan tentang syafaat. Ya. Dan ahli sunnah wal jamaah menetapkan syafaat ini. Dan di dalam masalah syafaat, ya, khususnya pembahasan yang terakhir, syafaat untuk pelaku dosa besar, ini ditetapkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Karena itu penulis rahimahullah taala di sini memberikan penjelasan. Ya. Dan ini disebutkan di sebagian cetakan. Di cetakan Lalakai di sini tidak disebutkan. Tapi dia ada disebut di Mukhtasar Tarik al-Mahajjah karya Al-Maqdisi. Sebutkan di situ, ya, wa anna nasan min ahli tauhid yakhrujuna bisyafa'ah. Dan sesungguhnya, ya, sekelompok manusia min ahli tauhid yakhrujuna, mereka keluar, yaitu minan nar, dari neraka, bisyafa'ah, dengan syafaat. Jadi dia keluar, ya, dari neraka dengan syafaat. Dengan syafaat. Dan inilah pembahasan yang telah kita sebutkan. Pembahasan apa? Syafaat untuk pelaku dosa besar. Ya. Harus diketahui bahwa ahlul bid'ah tidak mengingkari syafaat yang telah kita sebutkan, syafaatul uzma dan seterusnya. Yang mereka ingkari adalah syafaat untuk pelaku dosa besar. Ya, dan paling depan mengingkari hal ini adalah kelompok al-wa'idiyah, ya, yaitu kelompok al-mu'tazilah dan al-khawarij. Kelompok mu'tazilah dan al-khawarij. Ya, sebab ini bertentangan dengan keyakinan dua kelompok ini.
Mereka menganggap bahwa pelaku dosa besar, pelaku dosa besar untuk hukum akhiratnya itu kekal di dalam neraka, tidak bisa keluar. Jelas ya? Untuk hukum dunia bagi orang Khawarij dia kafir, dan bagi Mu'tazilah dia fi manzilatin baina manzilataini, antara dua kedudukan, bukan kafir, bukan apa? Bukan mukmin. Itu kalau Mu'tazilah dalam hukum dunia, tapi hukum akhirat sepakat bahwa pelaku dosa besar mereka adalah apa? Kekal dalam neraka. Karena itu tatkala ahli sunnah menjelaskan bahwa ada penduduk neraka dari ahli tauhid dikeluarkan dari neraka masuk ke dalam surga, mereka langsung tolak mentah-mentah. Ya. Jelas ya? Dan ini dari kesesatan mereka. Nah, mereka menolak sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil-dalil. Ya, dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita sebutkan hadits Anas bin Malik, Nabi bersabda, "Syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati." Syafaatku saya berikan kepada pelaku dosa besar dari umatku. Jadi syafaat diberi kepada pelaku dosa besar dari umat. Iya. Dan setelah kita baca tadi hadits Abu Sa'id riwayat Muslim tentang Allah menggenggam satu genggaman dari neraka. Ya. Penduduk neraka kemudian dikeluarkan dari neraka, dilempar ke dalam sungai kehidupan, lalu mereka tumbuh, ya, kembali. Setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Ini apa ini? Ini menunjukkan ada yang dikeluarkan dari neraka dimasukkan ke mana? Ya, ke surga. Ya, dan dimaklumi. Ya, hadis di dalam riwayat Al-Bukhari, ya, tentang kisah orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Nah, kisah orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Nah, sebutkan dalam riwayat Allah berfirman untuk mengeluarkan siapa yang ada di dalam hatinya sebesar bur dari kebaikan, kemudian sebesar syairah, kemudian yang sebesar darrah. Darrah ini biji yang kecil sudah yang dikenal di masa itu. Jelas ya? Nah, maka disebutkan orang yang paling terakhir keluar dari neraka, seorang lelaki yang sudah penuh dengan kepedihan dan kepiluan di dalam neraka. Dia berdoa dengan doa-doa yang sangat berat dan penuh dengan permohonan kepada Allah. Ya Allah, keluarkanlah saya dari neraka ini. Dan saya tidak meminta permohonan yang lain kecuali daripada ini. Ya. Dan dia bersumpah. Maka Allah berfirman kepada orang ini, ya, wahai hambaku, ya, apakah betul apa yang kamu ucapkan? Barangkali kamu minta yang lainnya. Maka dia bersumpah dengan sumpah-sumpah yang berat bahwa dia tidak akan meminta kecuali itu saja. Maka Allah kabulkan permintaannya. Dia dikeluarkan dari neraka. Ya. Berada antara surga dan neraka, dia Araf. Begitu dia sudah keluar dari neraka, sudah lama dia berdiri, dia melihat surga kejauhan. Ya. Maka akhirnya dia tidak tahan. Kemudian kembali dia berdoa, ya Allah, dekatkanlah saya di surga. Ya. Saya hanya ingin melihat surga itu. Dan saya tidak meminta kecuali ini. Ya. Maka Allah berfirman, ma aqdaraka ya bani Adam. Betapa pengkhianatnya kamu wahai anak Adam. Bukankah kamu sudah begini dan begini? Ya. Terus dia berdoa, memohon. Ya. Kemudian Allah kabulkan permohonannya. Ia pun didekatkan ke surga. Ya. Begitu sudah dekat surga, dia sudah lihat surga di depannya. Ya, akhirnya dia tidak tahan lagi. Dia berkata, ya Allah, masukkanlah saya ke dalam surga. Ya. Nah, maka selanjutan dari kisah, dia pun dimasukkan ke dalam surga. Allah berfirman kepadanya, berhayallah kamu, apa yang kamu inginkan. Terus dia berhayal apa yang diinginkan. Ya. Kemudian Allah berfirman, terus kamu berhayal, meminta apa yang kamu inginkan. Terus dia berhayal sampai habis seluruh hayalan itu. Ya, nggak bisa lagi keluar hayalan dari kepalanya. Nah, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, saya berikan apa yang kamu minta itu, ya, dan 10 kali lipat bersamanya. Nah, ini orang yang paling terakhir
keluar dari apa? Dari neraka masuk ke dalam surga. Maka ini dari dalil-dalil yang sangat tegas. Ya. Menunjukkan bahwa ya, pelaku dosa besar itu bisa keluar dari neraka. Ya. Mereka keluar dari neraka. Kalaupun disiksa, hanya disiksa sesuai dengan kadar apa? Kadar dosanya. Ya. Akan disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Nah, yang tidak diampuni itu adalah pelaku kesyirikan. Yang tidak diampuni adalah pelaku kesyirikan. Nah, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan Allah mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Baik. Ya, tentang pelaku dosa besar ini kita akan sebut lagi sebagian pembahasan nanti insyaallah taala. Ucapan penulis. Sekarang kita lengkapi pembahasan syafaat. Ini pembahasan yang terakhir berkaitan dengan syafaat. Ada beberapa perkara yang dengannya seorang hamba itu ya mendapatkan syafaat. Seorang hamba mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara sebab itu dan ini adalah sebab yang paling agung adalah bertauhid kepada Allah dan mengikhlaskan ya segala ibadahnya hanya kepada Allah. Ini sebab yang paling utama dan paling agung. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah? Faman as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khaliqan min qalbihi atau min nafsihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang berucap la ilaha illallah, ikhlas dari hatinya, dari jiwanya. Iya. Yang paling beruntung mendapatkan syafaat. Siapa yang menjaga kalimat tauhidnya, menjaga keikhlasannya, menjaga tauhidnya, iya, maka dia adalah orang yang paling beruntung mendapatkan syafaat. Kemudian di antara sebab yang menyebabkan seorang itu mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dia mengikuti adanya orang yang adan. Kemudian setelah itu dia memberi salawat dan memintakan wasilah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadits Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a an-nida faqala mithla ma yaqulu al-muadzin, thumma qala." Siapa yang mendengarkan adzan lalu dia membaca seperti yang dibaca oleh situkan adzan, kemudian setelah itu dia berdoa, "Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta." Iya. Dia berdoa dengan doa ini, memintakan wasilah. Maka Nabi berkata, tidaklah dia berdoa, dia mendengar adzan, dia jawab dan dia berdoa, illa hallat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Kecuali ya, akan halal untuknya syafaatku pada hari kiamat. Nah, karena itulah seorang muslim hendaknya haris, ya, semangat untuk menjawab adzan. Ya. Ini subhanallah dari kebaikan yang berlalu bersama kita 5 kali dalam sehari. Tapi adakah di antara kita yang mencatat ya, apakah dia ya, membiasakan dirinya mengikuti adzan tersebut
perhatian di dalam menjawabnya, ataukah adzan itu dianggap sebagai suatu kebiasaan yang hanya sekedar lewat di telinga saja. Nah, maka perhatikan betapa indahnya ya tuntunan dari agama kita dan besarnya karunia Allah. Hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Ya, khusus tentang memberi salawat dan wasilah ini diterangkan dalam beberapa riwayat. Ya, bahwa orang yang memberi salawat kepada Nabi, membaca salawat dan memohonkan wasilah untuk Nabi, maka ini diberi syafaat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terangkan dalam sejumlah riwayat yang insyaallah taala ya, kuat dari seluruh jalan-jalannya. Baik, kemudian di antara hal yang menyebabkan seorang itu diberi syafaat adalah dia membaca Al-Quran. Dia banyak membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran itu siapa yang membacanya, maka Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat untuknya. Sebagai pemberi syafaat untuknya. Ini telah syah dalam sejumlah hadis. Nah, kemudian di antara hal yang menyebabkan seorang itu mendapatkan syafaat adalah dia tinggal di kota Madinah dan berusaha meninggal di sana. Sabar di kota Madinah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man sabara ala la'awaiha kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumil qiyamah." Siapa yang bersabar terhadap kesusahan ya, yang berada di kota Madinah itu, maka saya akan memberi syafaat untuknya atau sebagai saksi untuknya pada hari kiamat. Nah, ini keutamaan tinggal di kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meninggal di sana. Ya, haditsnya dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadits Abu Sa'id dan hadits Ibnu Umar. Ya, tidak ada hal-hal yang lain yang menyebabkan seorang itu mendapat syafaat atau diberi syafaat. Ya, di antaranya kalau ada orang yang meninggal lalu disolati oleh kaum muslimin ya lebih dari 100 dan mereka semua ingin mensyafaatinya, maka mereka akan diizinkan mensyafaati. Nah, bagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Muslim. Baik, ini sebagian perkara yang menyebabkan seorang hamba itu mendapatkan syafaat kelak di kemudian hari. Iya. Baik, selesai sudah ya pembahasan tentang syafaat. Ya, kemudian kata penulis rahimahullahu taala, wa adzabul qabri haqqun. Jadi kita menanti. Ini saya melihat dari Lalaka'i. Dicetakan Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah Lalaka'i, tidak ada tambahannya. Dia ada di Mukhtasar At-Tariq 'ala al-Mahajjid. Nah, ada tambahannya, wa adabul qabri haqqun. Adab kubur adalah hak. Wa munkarun wa nakirun haq. Demikian pula munkar dan nakir adalah hak. Nah, wal kiramul katibuna haq. Dan para malaikat yang mencatat itu adalah hak. Ini 3 ya. 3 hal tidak ada diciptakan dia. Ada diciptakan lain. Baik. Nah, kalau ingin ditambahkan saja. Yang pertama, wa adzabul qabri haqqun. Azab kubur adalah apa? Hak. Iya. Sini beliau menguraikan tentang adzabul qabr. Dan tidak ada silam pendapat di kalangan as-salaf rahimahumullah. Iya. Tentang penetapan adanya adzabul qabr di kehidupan barzakh. Dan ini adalah perkara yang diterangkan oleh dalil-dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalil yang menjelaskan tentang dan menetapkan tentang adzabul qabr
adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa ahadahumul maut, qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak." Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya. Ini ayat menceritakan tentang bagaimana keadaan seorang jiwa ketika dia berpisah. Ruh berpisah dari jiwanya atau berpisah dari badannya. Allah berfirman sampai ketika kematian menjemput salah seorang dari mereka. Maka orang ini berkata, "Wahai Rabbku, kembalikanlah saya." Ketika ruhnya keluar, dia memohon supaya dikembalikan lagi. Baru muncul penyesalan. Nah, setelah dia meyakini dan melihat dengan seyakin-yakinnya kematian telah datang menjemputnya, baru ada penyesalan. Maka dia berkata, "Wahai Rabbku, kembalikanlah saya. La'alli a'malu salihan fima tarak." Barangkali saya akan melaksanakan amalan salih yang saya tinggalkan. Jadi dia janji kalau dia dikembalikan akan melaksanakan apa? Amalan salih yang dia tinggalkan. Maka Allah berfirman, "Kalla," sekali-sekali tidak. "Innaha kalimatun huwa qailuha." Itu adalah sebuah kalimat yang dia ucapkan. Ucapannya saja. Ya. Tidak ada manfaatnya kalimat itu. Nah, wa min waraihim, dan di belakang mereka ada kehidupan barzakh. Kehidupan barzakh. Di mana kehidupan barzakh ini? Di dunia? Ya. Jawabannya, orang ini sudah di apa? Keluar ruhnya. Berarti bukan di mana? Di dunia. Di akhirat? Ya, juga bukan di akhirat. Sebab kelanjutan ayat, dia dimasukkan ke alam barzakh ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Jelas ya? Jadi antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat itulah alam barzakh. Ini apa ini kalau bukan alam kubur? Jelas ya? Baik, ini diantara dalil dari Al-Quran. Kemudian diantara dalilnya juga adalah ayat di surah Ghafir. Ya, tentang kisah pengikut Fir'aun. Allah berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha." Ya, ghuduwan wa 'ashiyya. Nah, wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adzab. Neraka itu dinampakkan kepada mereka pagi dan petang. Diperlihatkan kepada pengikut Fir'aun pagi dan petang neraka ini dinampakkan. Jadi di mana ini kejadiannya? Di dunia sudah binasa Fir'aun dan bala tentaranya. Di akhirat lain lagi. Sebab di akhirat ada siksaan berikutnya. Jadi ini neraka ditampakkan pagi dan petang. Untuk hari akhirat Allah berfirman kelanjutan ayat, dan hari ketiga kebangkitan dikatakan masukkanlah pengikut Fir'aun kepada siksaan yang paling pedih. Jadi kehidupan akhirat lain lagi. Ini siksaan di mana? Dia lain kecuali di alam barzakh. Jelas ya, di alam kubur. Jelas? Ini dua ayat dari Al-Quran. Dan ada ayat-ayat yang lain. Ada ayat-ayat yang lain yang menjelaskannya. Jadi kita tidak bisa menguraikannya semua ayat-ayat di dalam hal ini. Dan pendalilan para ulama. Cuma saya di sini ingin menggambarkan bahwa orang-orang Mu'tazilah dan sebagian
kelompok di masa ini yang mewarisi pemahaman Mu'tazilah tanpa mereka menolak ya, keyakinan bahwa ada kehidupan di alam kubur. Ya, mereka berkata, kita tidak percaya ada kehidupan di alam kubur itu karena hadisnya hadis ahad. Katanya hadis yang menjelaskannya hadis apa? Ahad. Ya. Dan ini adalah kejahilan. Supaya menjelaskan tentang kehidupan kubur, alam kubur, ada apa? Ayat Al-Quran. Ya. Jelas ya? Ya bukan di hadis. Ya. Kemudian hadis pun itu hadisnya mutawatir, bukan ahad. Hadisnya mutawatir. Iya. Dari banyak jalan. Dari banyak jalan. Nah, baik. Kita kembali kepada ibarat dari penulis di sini. Kata penulis, wa adzabul qabri haqqun. Dan adab kubur adalah hak. Sini penggunaan dua kalimat. Adab, siksaan kubur. Dimaklumi bahwa di kuburan yang ada bukan cuma adab. Ada kenikmatan dan ada apa? Ada adab. Kenikmatan bagi orang yang beriman dan adab bagi siapa? Bagi orang yang kafir, orang yang bermaksiat. Jelas ya? Jadi penyebutan adab di sini ini digunakan oleh sebagian para ulama hanya untuk menunjukkan. Jadi kalau dia tetapkan adanya adab kubur, tentunya kenikmatan lebih apa? Dia tetapkan adanya. Jelas ya? Sebab yang paling diingkari oleh ahli bidah adanya adab. Itu yang paling diingkari. Ya, dan sebagian dari ahli bidah tidak mengingkari adanya kenikmatan. Tapi adab mereka ingkari. Jelas ya? Baik. Dan di antara dalil yang paling jelas menunjukkan adanya adab dan na'im di dalam kubur adalah hadits Al-Bara' bin Azib. Haditsnya panjang. Ya. Ini tentang kisah orang yang meninggal. Apabila seorang mukmin meninggal, maka datanglah malaikat menjemputnya. Ya. Malaikat membawa kain kafan yang harum, ya, dengan muka yang berseri-seri, sejuk untuk dipandang. Ya. Maka dikatakanlah kepada hamba ini, keluarlah wahai jiwa yang baik menuju kepada Rabbmu. Maka dia pun keluar, ya, dengan tenangnya. Ya. Karena itu nampak pada sebagian orang-orang yang salih ada senyum di wajahnya. Ya. Maka rohnya pun dibawa ke langit. Begitu sampai di langit, maka dikatakan kepadanya, ya, penjaga langit berkata, siapakah engkau? Ya, wahai ruh yang baik, bau yang harum. Maka dikatakan bahwa ini adalah si fulan, anaknya fulan. Si fulan bin fulan. Ya, maka diizinkan untuknya, dibukakanlah langit yang pertama. Di langit yang kedua ditanya dengan pertanyaan sama, terus dibukakan sampai ke Iliyyin. Kemudian Allah berfirman, kembalikanlah ruh hambaku ke jasadnya. Maka dikembalikanlah ruh itu ke jasadnya. Di mana ini? Di alam kubur. Dia kembali ke jasadnya. Ya. Maka duduklah hamba ini. Datang kepadanya dua orang malaikat bertanya. Ini Munkar dan Nakir. Iya. Nah itu penulis juga menetapkan di sini tentang Munkar dan Nakir. Tabli wa munkarun wa nakirun haq. Munkar dan Nakir adalah hak. Ini dua nama malaikat, Munkar dan Nakir. Iya. Sebab seorang yang melihatnya dikatakan Munkar dan Nakir, sebab orang yang melihatnya itu akan kaget. Ya, menyaksikan pemandangan. Ya. Sebab kata ingkar itu dia menganggap aneh apa yang dia lihat. Jelas ya? Ini dinamakan Munkar dan Nakir. Dan dalam hadits Abu Hurairah riwayat At-Tirmidzi diterangkan sifat Munkar dan Nakir, bahwa Munkar dan Nakir ini malakani aswadani azraqan. Dua malaikat. Ya. Dua malaikat hitam dan biru. Ya. Disebut begitu. Hitam nama biru. Jadi mengatakan bahwa salah satunya hitam dan satunya biru. Ada yang mengatakan bahwa sebagiannya hitam dan sebagiannya biru. Ada yang mengatakan bahwa
badannya biru, mukanya hitam. Yang jelas di dalam hadis itu yang diterangkan. Jelas ya? Ini munkar dan nakir. Iya. Dan munkar dan nakir ini adalah ujian. Ya. Dimaklumi ya? Bagaimana ujian itu? Nah, ya sekarang saja kita di kehidupan dunia ini, ya, kalau mau ujian sudah masuk guru, ya, kita sudah di atas meja untuk ujian, gurunya berada depan kita mengawasi di ujian. Ya, apalagi kalau dia salah langsung kena pentungan, ya kira-kira bagaimana keadaannya? Hah? Dia akan serius atau tidak? Ya. Ini bukan sembarangan munkar dan nakir. Ya. Tiap kali tidak menjawab pertanyaannya maka akan dipukul dengan mitraqah, dengan palu. Palu ini andai kata dipukulkan gunung Uhud, dia akan hancur berkeping-keping. Iya. Maka munkar dan nakir bertanya kepada ruh yang beriman ini. Iya. 3 pertanyaan. Iya. Man rabbuk? Siapakah Rabbmu? Maka seorang mukmin menjawab dengan mudahnya. Ditanya, ya, man hadzal ladzi bu'itsa ilaika? Siapa ini yang diutus kepadamu? Maka dijawab dengan mudahnya. Kemudian ditanya tentang agamanya, dia jawab dengan mudahnya. Semuanya dimudahkan. Maka dia pun diperintah untuk tidur, ya, dengan indah sampai hari kebangkitan. Kemudian dilapangkan kuburannya itu sejauh mata memandang. Jadi sangat luas kuburannya, sejauh mata memandang. Kemudian dibukakan untuknya celah dari sorga. Dibukakan untuknya celah dari sorga. Kemudian datanglah sosok yang sangat indah rupanya. Sosok yang sangat indah rupanya, sangat elok pemandangannya, sangat harum baunya. Maka ya, orang ini bertanya, siapakah engkau wahai orang yang baik rupamu, yang harum baumu? Maka dia menjawab, saya adalah amalan salihmu di dunia. Saya adalah amalan salihmu di dunia. Ini apa ini? Ya, kenikmatan atau adab? Ini kenikmatan bagi orang yang beriman. Iya. Adapun sebaliknya, dalam sebuah riwayat, adapun orang kafir, dalam sebagian riwayat, adapun seorang munafik, ada sebagian riwayat, adapun seorang yang mujrim berdosa. Iya. Apabila dia sudah mendekati ajalnya, maka datanglah malaikat dengan muka yang bengis, bau yang tidak enak. Kemudian mencabut ruhnya dengan paksa. Sehingga kadang ada yang matanya mengikuti roh tersebut. Iya. Kemudian begitu dibawa ke langit, ditanya siapakah ruh yang jelek ini, bau yang sangat busuk ini. Maka dikatakan ini adalah si Fulan bin Fulan. Lengkap semua dengan nama ayahnya. Jadi kenal. Dia adalah si Anu, anaknya si Anu. Ya. Tidak diterima dia di atas langit. Oleh Allah perintah, lemparkanlah dia kembali ke jasadnya. Bukan diantar, dia kembalikan, tapi dilemparkan. Maka ia pun dilemparkan, tersungkur kembali ke jasadnya. Ya. Datanglah 2 orang malaikat bertanya kepadanya. Ya. Tiap kali dia ditanya, "Man rabbuk?" Siapakah Rabbmu? Dia menjawab apa? Ha la adri. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Dia berkata, saya tidak tahu. Saya mendengar manusia mengucapkan sesuatu, maka saya juga ikut mengucapkannya. Nah, perhatikan ya. Jadi orang yang dalam kehidupan dunia, dia pernah dengar, tapi hanya sekedar dengar saja. Nah, ini pertanyaan siapa Rabbmu? Ya, jawabannya Rabbi Allah. Siapa nabimu? Ya, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madinuka, apa agamamu? Dinul Islam. Ya, ini saya kira dari TK orang hafal ya. Hah? Tapi hafalan itu tidak cukup. Perhatikan orang ini. Saya hanya apa? Mendengarkan manusia mengucapkannya. Saya juga ikut mengucapkan. Dia tidak bisa menjawab. Jelas?
tidak bisa menjawab. Karena itulah ini 3 masalah, 3 pembahasan itu tidak cukup dengan dihafal, harus dipelajari. Nah, inilah pentingnya seorang mempelajari akidah. Dia harus kenal siapa Allah. Harus kenal siapa Rabbnya. Dia beribadat kepada Allah, dia harus kenal siapa Allah. Ya. Harus kenal keagungannya, kebesarannya, rububiyahnya, uluhiyahnya, nama-nama dan sifatnya. Apa kewajibannya sebagai seorang hamba kepada Rabbnya. Dia harus mengenal seluruh hal ini. Harus dia pelajari. Ini kewajiban, bukan sunnah, bukan fardu. Bukan fardu kifayah. Ini fardu ain atas setiap muslim. Iya. Jelas ya? Karena itulah hendaknya setiap ikhwah, ya, setiap muslim dan muslimah yang mengenal kebaikan ini dan mengenal dakwah salafiyah, itu harusnya dia harus selesai mempelajari buku yang mengulas tentang 3 masalah ini. Dan buku yang paling indah, paling ringkas, sangat jelas menjelaskan hal ini, itu adalah buku yang ditulis oleh Al-Mujaddid, ya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, ya, dengan judul Salah Satu Usul, 3 landasan utama. Nah, yang harusnya dipelajari, ya, seorang harusnya mempelajari. Ya, alhamdulillah mempelajarinya, ya, tidak sulit. Ya, dia hanya perlu waktu mendatangi guru, perlu waktu memberikan mengambil waktunya yang kosong, kemudian dia datang kepada guru, membaca buku itu dan mempelajarinya sampai selesai. Jelas? Itu yang seafdalnya dia lakukan. Walaupun dia tidak mampu untuk itu, maka sekarang banyak kemudahan. Dengan dia mengikuti pelajaran-pelajaran, ya, melalui kaset misalnya, dan semisal dengan itu, sambil kalau ada masalah dia bertanya langsung kepada guru. Jelas ya? Baik. Maka ini harusnya dijaga, diperhatikan 3 landasan utamanya. Ya. Maka kita kembali kepada kisah si mujrim ini. Kalau sebuah riwayat munafik, sebuah riwayat kafir, tiap kali dia tidak menjawab, maka malaikat memukulnya dengan mitraqah, dengan palu. Ya. Tiap kali dia dipukul dengan palu ini, ya. Bayangkan palu ini andai kata dipukul gunung Uhud akan hancur apa? Gunung Uhud berkeping-keping. Ya, tiap kali dia dipukul dengan palu ini, maka dia berteriak dengan teriakan yang didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Ya, andai kata jin dan manusia mendengarkannya, mereka akan tersungkur mati. Ya, mendengar apa? Teriakannya. Jelas ya? Baik. Nah, dan ini bantahan terhadap orang-orang yang sekarang ini ada saja yang bikin aneh-aneh. Katanya ada yang merekam suara-suara di alam kubur. Nah, andai kata bisa terekam akan hancur rekamannya itu. Iya. Cuman caranya dia mendengar suara-suara itu. Sedangkan diperkecualikan. Tidak bisa didengar oleh jin, dan manusia. Baik. Kemudian setelah itu disempitkanlah kuburannya sampai tercerai tulang belulangnya. Kemudian dibukakan celah dari neraka. Lalu datanglah kepadanya orang yang sangat jelek rupanya, sangat busuk baunya. Ya. Kemudian dia berkata, siapakah engkau wahai orang yang jelek rupamu? Maka orang itu menjawab, saya adalah amalan kejelekanmu di dunia. Ya. Nah, ini perbedaan antara 2 golongan di alam kubur. Ya. Bagaimana di dunia 2 golongan? Ya, ada yang taat dan ada yang keluar dari ketaatan. Ya. Di alam kubur juga demikian. Ada yang mendapat kenikmatan, ada yang mendapatkan apa? Ada di akhirat juga demikian. Hanya ada penduduk surga dan penduduk neraka. Dan hanya ada yang beruntung dan merugi. Tidak ada pilihan yang ketiga. Iya. Tidak ada pilihan yang ketiga. Baik. Ini renungan yang hendaknya kita perhatikan. Jadi ini makna azab. Dan kita sudah singgung ya bahwa di alam kubur tidak hanya ada azab, bahkan ada apa? Azab dan na'im. Ya. Kemudian kata al-qabr, kubur
Ini mimbabi taglib, penggunaan kebanyakan. Iya. Penggunaan kebanyakan. Jangan disangka orang yang tidak dikubur, ya mumi misalnya, atau yang mati ditelan ikan, ya. Atau yang hilang jasadnya ditelan timah. Jangan disangka bahwa mereka tidak menghalangi kehidupan di alam apa? Di alam barzakh. Sebab penyebutan kubur ini membab apa? Taglib, hanya penggunaan kebanyakan. Sebab kebanyakan manusia kalau meninggal diapain? Jadi kubur. Ini di umat Islam, di kebanyakan umat yang lainnya dikubur. Ya ada yang kadang dimumikan, dibakar, tapi itu jumlah yang sedikit di antara manusia. Jelas ya? Jelas kehidupan di alam barzakh ini pasti akan dialami oleh setiap yang meninggal. Oleh setiap yang meninggal. Baik. Dan di antara dalil yang menjelaskan tentang hal ini adalah kisah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim tentang orang yang meninggal itu. Ya. Ketika dia akan meninggal, dia berpesan kepada keluarganya, kepada ahli warisnya. Andai kata saya meninggal, ya. Andai kata saya meninggal, maka bakarlah saya. Kemudian debu ya, dari jasadku sebagiannya lempar ke laut dan sebagiannya lempar ke bumi. Nah, kenapa dia perintah keluarganya untuk melakukan itu? Dia berkata, andai kata Allah mampu ya membalikan saya, maka saya pasti akan disiksa dengan siksaan yang pedih. Maksudnya dia merasa banyak dosa. Ya. Merasa banyak apa? Dosa. Dan dia pengen begitu dia meninggal, ya, dia tidak dibangkitkan supaya tidak ya, tidak dihisab. Nah, dan ahli warisnya setelah dia meninggal adalah orang-orang yang berbakti. Ya, dilakukan pesannya. Ya, berbakti tanda petik. Ya, dia lakukan pesannya. Dibakarlah orang ini. Sebagiannya dilempar ke laut, sebagiannya dilempar ke bumi. Ya. Maka Allah berfirman kepada laut, kumpulkan apa yang kamu kumpul. Berfirman kepada bumi, kumpulkan apa yang kamu dapatkan. Tiba-tiba orang itu kembali berdiri. Ya. Allah berfirman kepadanya, apa yang menyebabkan kamu melakukan apa yang kamu lakukan? Maka dia berkata, wahai Rabbku, saya sangat takut kepada siksaan. Ya. Maka Allah mengampuninya. Jelas ya? Nah, ini hadis punya banyak pembahasan ya, pembahasan masalah pengkafiran juga akan kita terangkan nanti di bab pengkafiran. Ya. Yang jelas, perhatikan, ini tetap ada hisab, ya. Padahal dia sudah apa? Sudah sirna, tidak dikubur, tapi tetap ada hisab, ada kehidupan di alam barzakh. Nah, baik. Ya, kata beliau, wa adzabul qabri haqqun. Dan azab kubur adalah hak. Ini azab kubur berlaku untuk seluruh manusia. Ya. Seluruh umat, bukan umat Islam saja. Bukan umat Islam saja. Bahkan juga untuk umat-umat sebelum umat Islam. Dan telah syahid dalam hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kisah Nabi melewati dua kuburan. Dan dua kuburan ini datang dalam sebagian riwayat yang mengesankan bahwa ini kuburan di umat sebelumnya. Umat sebelum umat Islam yang disiksa dalam kubur. Ya. Nabi SAW menyebutkan bahwa salah satunya ini, ya, dia berbuat namimah, mengadu domba, dan salah satunya dia kencing, dia berbersih. Jelas ya? Buang air kecil tapi tidak bersuci. Ya. Kena siksaan di alam kubur. Dan ini umat sebelumnya. Ya. Sisa di sini muncul pertanyaan, kalau dia umat sebelumnya, dia diuji dengan siapa? Ya, diuji dengan nama nabinya sendiri. Karena itu tadi di pembahasan sebagian konteks, siapakah orang yang diutus kepadamu? Bukan dikatakan siapa? Ya. Nabi
Yang terakhir, tidak. Tapi dikatakan siapakah orang yang diutus kepadamu. Jelas ya? Siapakah yang diutus kepadamu. Nah, jadi ini pembahasannya berlaku bukan hanya untuk umat Islam, juga berlaku untuk umat-umat sebelum umat Islam. Ya. Kemudian dari pembahasan hadis-hadis, karena adanya pertanyaan di dalamnya, ya, ini menunjukkan bahwa anak-anak yang belum balik itu tidak ada pertanyaan di dalam kubur. Ya, sebab ini kaitannya dengan taklif, pertanyaan, pertanggungjawaban. Dan ini hanya dibebankan kepada orang yang sudah dewasa, orang yang sudah balik dan akil. Jelas ya? Karena itu anak kecil dia tidak masuk di dalam hal ini. Baik. Jadi ini sebagian pembahasan yang berkaitan dengan masalah adabul qabr, ya, munkar dan nakir. Ya. Dan ini termasuk pembahasan yang hendaknya sering diulangi di pembahasan akidah. Ini mengingatkan akan kehidupan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadil ladzat." Perbanyaklah dari mengingat penghancur keledatan, yaitu al-maut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis Utsman bin Affan, "Al-qabru awwalu manazilil akhirah." Kubur itu adalah awal persinggahan negeri akhirat. Ya. Kubur adalah awal persinggahan negeri akhirat. Ya, dan sisi pembahasan kenapa dimasukkan di pembahasan akidah, telah kita terangkan ya di awal pertemuan di daurah sebelumnya, bahwa di sunnah ketika membahas akidah, ya mereka memfokuskan pada dua pembahasan. Yang pertama, mereka membahas rukun Islam atau rukun iman yang 6. Kemudian yang kedua, mereka memfokuskan membahas hal-hal yang membedakan antara ahli sunnah dan ahli bidah. Jelas ya? Nah, di dalam rukun iman ada kehidupan kepada hari akhirat. Beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada hari akhirat itu beriman kepada alam kubur, hari kebangkitan, pada mahsyar, telaga, ya, kemudian syafaatul uzma, kemudian mizan, al-hisab, ya, sirat, al-jannah wan nar. Ini semuanya masuk di dalam pembahasan apa? Pembahasan akidah, karena dia keimanan kepada hari akhirat. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, dan ini jumlah yang terakhir yang kita akan jelaskan malam ini. Kata beliau, wal kiramu al-katibuna haqqun. Ya. Al-kiram al-katibun, para malaikat yang mulia. Al-katibun, al-kiram artinya malaikat yang mulia. Al-katibun yang menulis adalah hak. Ya. Mereka adalah hak. Suatu hal yang benar. Wajib kita imani. Wajib kita percayai. Ya. Dan ini penjelasannya ada di dalam Al-Quran. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna 'alaikum lahafizin apa? Kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun." Dan sesungguhnya terhadap kalian ada malaikat-malaikat yang menjaga, mengawasi. Kiraman katibin, malaikat mulia yang menulis. Malaikat mulia dan menulis apa yang dilakukan oleh hamba. Iya. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kalian lakukan. Nah, maka ada malaikat-malaikat yang mencatat amalan. Iya. Dan catatan para malaikat ini sangat detail dan sangat lengkap. Iya. Mereka mencatat segala perkara. Bahkan niat yang baik pun itu dicatat kebaikan oleh para malaikat. Iya. Semuanya dicatat. Jelas? Ini al-kiram al-katibun. Iya. Maka dengan mengetahui hal ini akan menambah, ya, keimanan seorang hamba dari banyak sudut, dari banyak sisi. Sisi yang pertama, dia akan bertambah pengaguan dan pembesaran kepada Rabb-Nya. Ya, bahwa dia diawasi
setiap perbuatannya tercatat. Kemudian yang kedua, dia akan memberikan kesadaran untuknya bahwa setiap amalan yang dia lakukan harus dia pertanggungjawabkan. Harus dia pertanggungjawabkan. Ya. Kemudian yang ketiga, dia mengetahui kebesaran Rabb-nya. Dia mempunyai malaikat-malaikat. Ya. Dia mencatat setiap amalan yang dilakukan oleh hamba. Nah, ya wallahu ta'ala alam. Baik. Sampai sini dulu. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Ya, masih ada waktu ya, sekitar 15 menit. Pertanyaan tadi mana? Mohon penjelasan lebih lengkap tentang syafaat Nabi yang ketujuh. Satu kaum yang kejelekannya lebih mendominasi pada kebaikannya daripada kebaikannya. Apakah mereka tidak masuk neraka? Ya harusnya masuk neraka. Tapi karena syafaat dia tidak jadi masuk neraka, langsung masuk apa? Masuk surga. Itulah sisi syafaat yang kita terangkan di yang ketujuh ini. Bagaimana mengkompromikan antara alam barzakh beda dengan alam dunia. Tapi jeritan di alam barzakh dapat didengar oleh makhluk kecuali jin dan manusia. Ya, tidak ada pertentangan. Ya. Tidak ada pertentangan sehingga harus dikompromikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya, sebagian makhluk ya, kadang diberi kemampuan untuk apa? Mendengarnya, ya. Tapi yang lainnya tidak. Dan itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bertentangan. Ya, kaidah di dalam hal ini sebagaimana yang pernah saya terangkan, ya seorang mukmin dia jangan mempertentangkan nas-nas. Ada nas menjelaskan begini, nas menjelaskan begini. Kewajibannya adalah dia imani. Ya. Kalau dia imani dan tidak mempertanyakan, maka dia akan selamat. Tapi kalau dia banyak mempertanyakan, ini adalah perkara-perkara yang gaib. Ya. Asal tidak ada urusan di dalam perkara yang seperti ini. Ketawanya adalah dia, kewajibannya adalah dia menetapkan dan mengimani, bukan memikirkannya. Ya. Akal manusia ada batasannya. Ada batasannya. Jelasnya? Nah, surga kita semua meyakini, surga, neraka semua kita meyakini. Tapi ada yang mengetahui bagaimana hakikat rincian kenikmatan dalam surga. Ini tidak bisa dicerna, tidak bisa disampai oleh akal. Ya. Pada diri kita ini ada ruh, semua paham kan ada ruh atau tidak? Bisakah akal yang memikirkan bagaimana keadaan ruh ini, apa bentuknya, warnanya, apa segala macam? Ini di luar batas kemampuannya. Padahal ada, dia miliki. Jelas ya? Apakah orang yang akan mati atau ajalnya sudah dekat mempunyai tanda-tanda, baik tanda-tanda jasmani, perilaku atau rohani? Ya, tanda-tanda itu ada. Tanda-tanda itu ada. Nah, dan sebagian orang kadang diberi tanda apa yang tidak diberikan kepada yang lain. Iya. Jelas ya? Kadang dilihat dari jasadnya, kapan umurnya sudah bertambah, maka itu tanda bahwa ajalnya sudah dekat. Sebab Nabi menyebutkan bahwa umur dari umatku kebanyakannya 63. Iya. 60-an. Jelas ya? Itu tanda. Iya. Dan Nabi SAW ketika beliau akan meninggal, beliau diberi tanda. Jibril biasanya tiap tahunnya turun di bulan Ramadan membacakan Al-Quran kepada Nabi, sampai Nabi khatam 1 kali.
Tapi tahun yang beliau meninggal, Jibril membacakannya 2 kali. Ada perubahan. Dan Nabi menganggap bahwa itu adalah tanda ajalnya telah dekat. Jelas ya? Jadi kadang ada sebagian tanda diberikan, ada sebagian dia meninggal tanpa ada tanda. Ya. Dan ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai kematian datang menjemputnya baghtah. Diterangkan dalam sebagian ayat. Secara tiba-tiba. Ada namanya istidraj terhadap sebagian hamba. Ya. Nah, kalau dipastikan setiap ajal datang pasti ada tandanya, maka manusia akan santai. Oh, belum datang tandanya. Tidak ada masalah, saya berlaku tidak baik aja dulu. Nanti kalau sudah datang tanda baru saya tobat. Nah, ini jiwa yang penuh kesewenang-wenangan akan menjadi semakin di luar batas. Ya. Dengan keyakinan yang keliru itu. Jelas ya? Maka sebagai kesimpulan, orang yang meninggal kadang ada. Ya, dia diberikan tanda, dia bisa memahaminya. Dan kadang ada sebagiannya ya, tidak nampak tanda-tandanya. Ya. Nah, setiap orang hendaknya meyakini bahwa ajal itu ketentuan setiap insan yang hidup di muka bumi. Dia senang maupun tidak senang, sadar maupun tidak sadar, ya, ajal pasti akan datang menjemputnya. Dan dia harus ada persiapan. Apakah pengikut kebid'ahan atau pelaku bid'ah karena jahil akan kekal di neraka dan disiksa di alam barzah? Ya, bid'ah terbagi 2. Ada bid'ah yang mengkafirkan keluar dari Islam. Dan ada bid'ah yang tidak mengkafirkan. Kalau bid'ahnya mengkafirkan keluar dari Islam, maka ini dia kekal di dalam neraka. Tapi kalau tidak mengkafirkan, maka dia dibawa kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak dia disiksa, dan kalau Allah berkehendak dia diampuni. Jelas ya? Dan ini insyaallah akan datang penjelasannya. Apa yang dimaksud dengan fitnah al-kubur? Itulah yang kita terangkan. Dari kehidupan di alam kubur. Dan fitnah juga masuk di dalamnya pertanyaan para malaikat. Ya, sebab itu fitnah. Fitnah mempunyai banyak makna. Kadang dia bermakna ujian, kadang dia bermakna siksaan. Itu di antara makna fitnah. Apakah ruh yang telah dicabut bisa melihat yang masih hidup? Ya. Ini apa manfaatnya? Dia lihat yang masih hidup, tidak lihat, tidak ada urusannya. Dia sudah meninggal. Ya, hanya mempertanggungjawabkan. Dan siapa yang rohnya sudah keluar dari jasadnya, tidak mungkin kembali lagi. Tidak mungkin kembali lagi. Jelas ya? Nah, itu keyakinan umat Islam. Ya. Ada yang berkeyakinan rohnya akan kembali lagi gentayangan. Ya. Bahkan ada yang balas dendam. Ya. Itu apa namanya dari kerusakan akidah yang ditanamkan ya, oleh orang-orang jahil, orang-orang yang rusak keyakinannya. Jelas ya? Ya, dan subhanallah kadang syaitan menunggangi kejadian-kejadian seperti itu. Sering kadang masyarakat kadang kita sampaikan, tidak mungkin ada ruh sudah meninggal kembali lagi. Loh, Pak Ustadz kemarin si Anu minum baygon. Setelah itu dia datang ke penjual baygonnya, dia ketuk-ketuk rumahnya. Ya, setelah dia meninggal. Dan si penjualnya sumpah bahwa dia dengar ketuk-ketuk. Ini ditunggangi oleh syaitan. Itu andai kata terjadi itu perbuatan jin. Ya. Yang memang ingin menyesatkan manusia. Datang menyerupai atau yang semisal dengan itu. Kalau memang terjadi ya, hakikatnya bukan apa orang yang sudah meninggal itu. Orang yang sudah meninggal tidak mungkin akan bisa kembali lagi. Berarti orang yang meninggal di hari Jumat terbebas dari fitnah kubur. Saya nggak ingat apakah riwayatnya
ada keutamaan meninggal di hari Jumat. Ya. Cuma apakah keutamanya terbebas dari fitnah kubur? Wallahu a'lam. Ini perlu periksa kembali riwayatnya. Apakah membelalaknya mata seorang saat meninggal menjadi ciri buruknya kematian seorang? Tidak mesti. Ya, tidak mesti itu ciri. Jelas ya? Ciri buruknya. Bagaimana dengan orang-orang di pedalaman, seperti di hutan yang belum tersentuh oleh dakwah Islam? Apakah juga berlaku pertanyaan di alam kubur bagi mereka? Ya. Ini sebenarnya pertanyaan terlalu meluas ya, masuk ke dalam hal-hal yang kadang merepotkan dirinya sendiri bertanya. Iya. Dengan pertanyaan seperti ini. Walaupun mungkin dijelaskan, paparkan dari hadis, tapi seorang jangan membiasakan dirinya masuk bertanya hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dia tanya. Ya. Jelas ya? Ingat bahwa dalam mempelajari akidah, kaidah umumnya sami'na wa ata'na. Ya. Dan umat-umat yang terdahulu banyak dibinasakan, akibatnya karena apa? Sebabnya kenapa mereka dibinasakan? Kathratu masailihim. Terlalu banyak pertanyaan mereka. Ya. Maka jangan bertanya hal-hal yang kurang pantas untuk ditanyakan, atau kalau dibahas pun jangan masuk ke dalam perkara yang rumit. Ya, bukan nggak bisa dijawab pertanyaan ini, mungkin untuk diuraikan dari hadis. Tapi saya sendiri nggak suka untuk menjawabnya. Kadang si penanya juga nggak terlalu banyak mengambil manfaat dan faedah di belakangnya. Nah, sebab yang dimaksudkan ya, dari penjelasan, setiap orang bersiap untuk menghadapi kehidupan di alam kubur. Ya. Itu makna keimanan yang dipetik. Ini harusnya yang tertanam di dalam pembahasan akidah. Orang ketika membahas akidah, dia ambil makna-makna keimanan, manfaat keimanan dari pembahasan akidah. Bukan dia sibuk ya masuk di dalam masail-masail yang ya pembahasan tersebut ya belum tentu membawa manfaat untuknya. Jelas ya? Oh, ini dalam masalah ini telah diselisih oleh kaum Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah di dalam masalah ini ada 3 pendapat. Pendapat pertama, pendapat kedua. Apa gunanya dia paham Mu'tazilah 3 pendapat? Ya. Jelas ya? Itu tidak penting bagi. Mungkin bagi seorang alim yang kokoh ya di atas keilmuan, dia kadang harus tahu pendapat Mu'tazilah dalam beberapa sudut agar supaya bisa menerangkan ya sebuah perkara sesuai dengan kondisi dan keadaan. Ya. Ini kondisi seorang alim. Tapi orang yang baru belajar, ya dia di posisi dirinya jangan masuk ke dalam hal-hal yang kadang memberatkannya. Dan ini akan menghambat seorang dalam belajar. Ya. Dan keluar dari metode as-salaf di dalam mempelajari ilmu syar'i. Apa betul orang yang sudah mencapai umur 40 tahun kemudian tidak bertobat dari dosanya kecuali Allah menyediakan tempat duduknya di neraka? Ya. Jawabannya itu tidak benar. Ya. Pintu tobat itu terbuka seluas-luasnya bagi siapa yang berumur 40 tahun, di atas 40 tahun dan kurang dari 40 tahun. Nah, sebab ayat-ayat dan hadis-hadis menjelaskan tentang tobat berlaku umum, tidak ada perbedaan dalam umur.
Bagaimana menerangkan pada orang yang beranggapan bahwa para pelaku teror itu sebagai mujahid? Salah satu contohnya dikatakan bahwa mereka tersenyum ketika meninggal. Ya. Dan tanda-tanda baik lainnya. Ya. Itulah saya sebutkan tadi bahwa seseorang melihat tanda-tanda itu bukan ukuran pasti. Jelas ya? Tapi yang dilihat adalah hakikat dari amalan yang dia lakukan. Ya. Jadi termasuk kekeliruan banyak dari manusia yang menyebabkan mereka menyimpang dari jalan yang lurus. Ya. Dia melihat sebuah kejadian, dari kejadian itu dia menilai benarnya perbuatannya. Ya. Benarnya perbuatannya. Oh, Masya Allah. Ya. Banyak orang yang mendapat hidayah karena perbuatan saya. Ya. Karena perbuatannya. Padahal perbuatannya adalah perbuatan bid'ah. Walaupun orang mendapatkan hidayah, ya, karena apa yang dia lakukan, maka itu tidak berarti untuknya. Jelas ya? Maka ini kaidah yang harus ditetapkan, bahwa asalnya kita mengukur kepada akar perbuatan, bukan kepada tanda-tandanya. Dan ini apa yang disebutkan dari tanda-tanda mati tersenyum dan seterusnya. Ya. Saya sendiri nggak tahu apa yang dimaksudkan mati tersenyum, mana senyumannya. Orang mati biasanya seperti itu. Ya. Nah, ada burung gagak, ya, terbang mengitari. Ya, burung gagak itu biasanya memansa bangkai, ya kan? Ya, seharusnya tanda jelek, tapi dianggap tanda baik pula. Nah, ya. Adapun kedustaan-kedustaan sangat banyak sekali terjadi. Iya. Yang jelas mengatakan bahwa itu adalah tanda baik, itu bukan tanda baik. Wa minkum illa wariduha. Apakah tidak kembali kepada kata jahannam? Apa yang saya sebutkan di penafsir wa minkum illa wariduha, ya, ditafsirkan dengan berjalan di atas sirat, itu yang ditafsirkan oleh as-salaf, dari sejumlah as-salaf rahmatullahi alaihim. Itu yang ditanamkan oleh para ulama dalam buku-buku akidah. Ya. Kalau dia kembali kepada jahannam, sebab memang ayat sebelumnya terkait dengannya, maka itu tidak bertentangan dengan yang dimaksudkan dengan as-sirat. Sebab as-sirat dihamparkan di atas punggung neraka jahannam. Baik, ada sebagian pertanyaan, insyaallah taala akan datang jawabannya nanti di pembahasan yang akan datang insyaallah taala. Baik, untuk sementara kita cukupkan dulu sampai sini. Sambung insyaallah taala di pertemuan yang akan datang besok. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat untuk kita semua pada apa yang kita pelajari pada hari ini, dan mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.